Ini bukan tentang dapat uang 1 miliar. Ini bukan tentang lunas hutang, ATM terisi sendiri, bukan. Ini tentang keselamatan. Dan keselamatan itu yang terpenting ya teman-teman ya. Kita percuma utang lunas, banyak duit tapi kita nggak selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini buku aku ya teman-teman. Jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin aja, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ini ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak A di Sidoarjo nih teman-teman. Masya Allah banget nih. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Saya Mbak A di Sidoarjo. Halo Mbak A, salam kenal ya. Saya mau cerita nih Mbak tentang keajaiban sholawat. Saya kenal sholawat sejak trendingnya Ustadz Yusuf Mansur dan mulai saya amalkan sejak tahun 2016. Tapi keajaiban yang saya rasa begitu besar itu terjadi tahun 2020 waktu saya melahirkan anak saya yang kedua. Waktu itu virus corona sedang menyebar di Indonesia dan saya hamil. Dan menurut riwayat kehamilan saya yang pertama, saya itu punya anemia. Jadi kemungkinan besar jika melahirkan saya akan pendarahan. Karena waktu lahiran anak pertama juga begitu, sampai saya pingsan 2 kali dan hampir meninggal. Karena HB saya sangat rendah. Karena itu saya sedikit trauma dengan lahiran. Akhirnya saya kencengin salawat munjiat setelah sholat fardu sebanyak 100 kali. Saya barengin tahajud, tadarus, duha. Saya minta sama Allah sambil nangis tiap malam agar diselamatkan waktu lahiran dan diberi kemudahan dalam melahirkan. Dan ternyata keajaiban itu datang pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 jam 2.30 dini hari. Saya terbangun, perut saya seperti kontraksi tapi sebelum rutin. Rencana saya mau sholat tapi lihat di cucian piring ternyata ada piring kotor. Akhirnya saya bereskan dulu, belum sempat sholat kontraksi sudah mulai rutin. Waktu itu jam 3 pagi saya bangunkan suami untuk sholat dan prepare karena sepertinya saya mau lahiran. Jam 3.30 berarti udah 1 jam nih ya jaraknya. Kontraksi udah mulai kuat seperti udah mau keluar dan saya udah gak kuat berdiri sampai jam 4 ketuban saya pecah di rumah. Akhirnya suami dengan dibantu bapak-bapak tetangga, saya mengangkatin saya ke mobil karena saya udah bener-bener lemas. Waktu di mobil baru 10 menit ternyata bayinya udah lahir Mbak, tanpa mengejan dan tanpa sakit. Masya Allah. Sampai tetangga saya panik semua karena belum sampai di rumah bidan. Dan alhamdulillahnya plasentanya tidak keluar di mobil pada saat itu karena kalau begitu bisa memicu pendarahan. Sampai di rumah bidan baru dipotong plasentanya dan dirangsang untuk keluar oleh bidannya. Dan ternyata saya tidak sampai pendarahan lagi seperti di lahiran pertama. Waktu itu saya sampai nangis terharu. Ternyata keajaiban sholawat itu benar-benar amazing. Masya Allah. Padahal waktu itu saya udah pasrah, bahkan misalnya di karantina pun saya siap. Ternyata Allah dan Rasulnya seperti menginginkan saya agar saya tetap rutinkan sholawat. Maaf ya Mbak kalau testimoni saya terlalu panjang. Terima kasih sudah dibaca dan semoga menginspirasi para pejuang sholawat
salawat yang lain. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan oleh Mbak A di Sidoarjo. Selamat ya Mbak. Mbak A ini udah kenal salawat dari 2016 dari Ustadz Yusuf Mansur. Tapi baru bener-bener kayak ngerasain ini tuh amazing banget ya salawat itu di tahun 2020. Mbaknya bilang, ini bukan tentang dapat uang 1 miliar. Ini bukan tentang lunas hutang, ATM terisi sendiri, bukan. Ini tentang keselamatan. Dan keselamatan itu yang terpenting ya teman-teman ya. Kita percuma utang lunas, banyak duit tapi kita nggak selamat. Makanya kalau ada teman-teman yang udah salawatan kepengen utangnya lunas ya, kepengen dapat pekerjaan, kepengen dapat duit, pokoknya urus ujung-ujungnya duit gitu ya. Tapi belum dikabulin sama Allah, teman-teman jangan berprasangka buruk sama Allah. Bisa jadi Allah itu mengkonversi doanya teman-teman ke dalam bentuk keselamatan. Kan kita nggak tahu nih, ternyata harusnya nih tadi kita jalan nih ya, jalan ke depan, jalan ke pasar, nganter anak sekolah atau jemput anak sekolah atau apapun itu. Harusnya kita sebenarnya ada musibah, harusnya kita kecelakaan tapi nggak jadi. Amit-amit kita rumahnya ternyata mau kemalingan tapi nggak jadi. Kitanya yang nggak tahu, tapi kan Allah maha tahu, Allah selamatin kita, gitu loh. Ya teman-teman, jadi teman-teman teruslah berprasangka baik sama Allah. Kita walaupun utangnya belum lunas, doanya belum dikabulkan saat ini, coba deh teman-teman, kita masih bisa nonton lah, kalian bisa nonton. Aku masih bisa ngomong di depan kalian, itu nikmat, itu keajaiban. Karena kita masih selamat, kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, memperbaiki diri lagi, diberi oleh Allah. Tuh, Allah sayang banget sama kita. Ya, mumpung kita masih ada di dunia ini, ya, apapun yang kita lakukan saat ini, kita pernah ngelakuin kesalahan yang luar biasa salahnya, kita pernah bermaksiat, kita pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu, selama kita masih hidup, kita adalah orang yang beruntung. Walaupun kita susah, kita ini orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Supaya nanti ketika kita pulang nanti, kita selamat. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita selamat. Ya teman-teman ya, semangat. Kalau doanya belum dikabulkan, semangat, sabar. Teruslah berprasangka baik sama Allah. Allah tuh baik. Allah itu deket banget teman-teman ya. Teruslah berjuang ya, karena Allah sedang melihat perjuangan kita. Sampai di mana sih perjuangan kita? Jangan ngeluh mulu ya. Lanjut ya teman-teman, Masya Allah banget Mbak A tadi ya. Jarak kelahirannya itu cuman, bukan jarak kelahiran, maksudnya proses melahirkannya itu nggak nyampe 2 jam. Ada orang yang 5 jam, 6 jam, 10 jam, bahkan 2 hari, bahkan 3 hari 3 malam. Ada kan yang lahiran prosesnya begitu kan. Baru dicek, baru pembukaan 1, udah sakitnya kayak apa, baru dicek lagi, baru pembukaan 2. Ada yang tiap pembukaan jaraknya 4 jam, 5 jam. Ada, komen kalau ada ya. Ada, aku sering dengar seperti itu teman-teman. Ya Masya Allah banget, ada yang lahiran tuh sampai yang muntah-muntah, ada yang sampai teriak-teriak, ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Masya Allah banget. Mbak A baca sholawat munjiat 100 kali setiap habis sholat tahajud, sholat duha. Doanya 1, ya Allah mudahkan proses persalinan hamba, karena hamba takut ya Allah. Waktu kehamilan yang pertama ada anemianya, jadi kemungkinan kehamilan kedua juga sama dan bisa memicu pendarahan gitu. Jadi takut Mbak A-nya. Mbak A takut karena ada riwayat bahkan di kehamilan yang pertama itu hampir meninggal dunia. Tolongin ya Allah, mudahin proses kelahirannya ya Allah. Hamba nggak apa-apa deh kalau harus dikarantina karena itu 2020 lagi marak-maraknya COVID ya teman-teman. Tapi Masya Allah jam 2.30 kebangun karena kontraksi tapi belum sering. Jam 3 udah makin sering, jam 3.30 udah pecah ketuban, akhirnya diantar sama suami dan tetangga ya, naik mobil, digotong ke mobil untuk dibawa ke bidan. Tapi 10 menit di perjalanan, baru 10 menit belum nyampe rumah bidan, udah keluar bayinya, udah berojol tanpa mengejan sama sekali. Masya Allah, tanpa mengejan dan tanpa rasa sakit. Dan untungnya lagi plasentanya sama Allah nggak dikeluarin dulu.
Karena kalau keluar itu bisa memicu pendarahan. Jadi dikeluarinnya pas udah sampai rumah bidan, dibantuin sama bidan. Masya Allah, the power of salawat. Teman-teman, kalau kalian sekarang lagi hamil, kalian bingung nanti lahirannya gimana? Belum ada uang buat biaya lahiran, gak bisa nabung, buat makan aja gak cukup uangnya hari-hari. Tenang aja, kamu punya Allah. Dari sekarang kencengin salawatnya, dari sekarang kencengin ikhtiar langitnya. Jangan berhenti minta tolong sama Allah. Tolong mudahin ya Allah, tolong bantuin ya Allah. Allah pasti nolongin. Allah maha mendengar, Allah maha kuasa atas segalanya, Allah maha mengabulkan. Bahkan orang-orang yang udah divonis sama dokter, umur kamu tinggal sekian bulan lagi, umur kamu gak sampai sekian, tapi buktinya Allah mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya aku punya tante, bukan tante bude. Bude aku punya kelainan jantung yang kata dokter umurnya gak nyampe 17 tahun. Tapi sekarang umurnya lebih panjang dari umur mamaku. Umurnya sekarang udah 60 tahun kayaknya. Mama aku meninggal di usia 50 tahun. Padahal mama aku tidak punya penyakit jantung. Itulah tadi. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tetaplah semangat deketin Allah. Tetaplah kita berusaha berprasangka baik sama Allah. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kata dokter, nanti kamu bayinya akan begini nih. Bismillah, ada Allah. Ingat Allah, nanti jadi tenang. Ingat Allah, baca sholawat. Ingat Allah, istighfar. Ingat Allah, terus ingat Allah, baca Quran. Ya, hati kita nih harus diisi teman-teman. Vitamin hati kita apa? Makanan hati kita nih adalah iman, Quran, salawat, zikir-zikir yang lain. Itu makanan kita, itu jadi vitamin hati kita. Kalau kita nggak diisi tuh 3 hari aja nggak diisi ya, kita nggak dengerin, misalnya kita nggak dengerin ceramah, kita nggak baca Quran, atau kita nggak dengerin orang baca Quran, kita nggak zikir, kita nggak salawat, 3 hari aja hati kita mati. Kita jadi ngentengin yang namanya ibadah, kita jadi ngentengin sholat dan lain-lain. Emang mau? Enggak kan? Kemarin ada yang komen ya, entah di TikTok atau di Instagram. Tapi ini bukan tentang kelahiran ya. Jadi komentarnya begini. Emangnya bisa apa? Kita cuman modal ibadah doang. Kita tuh mesti kerja. Yang bilang yang bilang aku nggak ngebolehin teman-teman kerja tuh siapa gitu ya. Makanya kalau mendengarkan tuh full, jangan cuman ngelihat sepintas doang langsung komentar ya. Dan kalimat seperti itu juga rasanya kurang pantas ya teman-teman. Jadi teman-teman, followers aku, subscriber aku, jadilah kita manusia yang bijak, jadilah kita manusia yang baik. Jangan asal ketik, jangan asal komen, jangan asal ngucap. Belajar nih bener-bener kira-kira ketikan kita ini pantas gak sih gitu loh ya. Itu kan kalimat menurut aku ya kurang bagus ya, kurang pantas. Kita kalau mau ngomong tuh dipikirin dulu kira-kira pantas gak nih omongan kita ini gitu loh. Dan jangan juga pada menghujat ya kan, kadang netizen tuh banyak suka menghujat, jangan ya. Jadi bener-bener dipikir dulu kira-kira ini kalimat aku bagus nggak, menyakiti hati orang nggak, pantas nggak, itu ya teman-teman. Hati-hati dengan ketikan, hati-hati dengan ucapan ya. Nah orang itu bilang kayak gitu. Teman-teman kan kalian mah yang followers aku udah pada tahu dah. Ada yang namanya, ada ikhtiar itu ada 2, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Ikhtiar langit kita ibadah, deketin Allah, baca salawat, salat malam, salat ini, salat itu ya, ibadah pokoknya. Ikhtiar buminya ya kita kalau butuh kerja, kita cari kerja. Iya nggak teman-teman? Kalau kita mau dagangan kita rame, ya kita berusaha gimana caranya dagangan kita nih supaya rame. Kalau kita dagang makanan, gimana caranya makanan kita nih disukain? Oh berarti bikin makanan yang enak. Lalu gimana biar makanan enak? Oh kita belajar, kita cari resep-resep, kita cobain sendiri, kita makan, enak nggak sih di lidah kita gitu loh. Ya, atau kita kepengen dagangan baju kita laris, kita bener-bener pilih baju kita tuh bahannya yang bahan apa gitu loh. Yang bahannya gerah atau yang bahannya adem. Kalau adem pasti orang seneng, ya kan teman-teman. Jadi bener-bener kita berusaha langit dan bumi. Tapi kalau sekarang posisinya teman-teman lagi nganggur, nggak ada kerjaan, atau teman-teman ibu rumah tangga, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisanya ikhtiar langit dulu toh. Iya enggak? Habis kita ngerjain ikhtiar langit, nanti Allah akan kasih petunjuk buat kita. Apakah kita harus bekerja, ataukah kita harus berusaha, dagang, dan lain-lain. Nanti Allah kasih jalannya. Udah banyak kok yang seperti itu. Ya teman-teman ya. Ada kisahnya,
Mbak S ya, aku sering bilang Mbak S di Cibubur yang tadinya tuh dia itu nggak ada kerjaan, dia tuh nggak punya usaha apa-apa, bingung deh nggak bisa gitu ya, pengen bantu suami, pengen punya penghasilan sendiri nggak bisa, akhirnya mencoba untuk bersolawat, baca munjiat, baca solawat Jibril dan lain-lain, dan masya Allah sekarang aku perhatikan kehidupannya sudah membaik, kehidupannya berubah, bisa punya tabungan, bisa jualan apa aja, jualannya laris. Jadi mulai Allah bikin tangannya menjadi tangan yang ajaib sehingga bisa bikin makanan yang enak. Jadi bisa bikin cireng, bisa bikin apa lagi tuh, selain cireng kemana aku bak cilor apa cilok apa bakso gitulah pokoknya teman-teman tuh masya Allah ya. Jadi teman-teman semangat ya, jangan apa-apa ngelihat orang lain ya, jangan apa-apa ngelihatnya aduh enak banget jadi dia, jangan. Kita fokus sama diri sendiri, benerin ibadah kita, benerin sholat kita, insya Allah keadaan kita jauh lebih baik ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A di Sidoarjo sehat terus ya. Berarti anaknya sekarang umur 3 atau 4 tahun ya, masya Allah. Semoga sehat terus buat anak-anaknya, lancar terus rezekinya, dan semangat terus baca salawatnya, amin. Makasih semuanya teman-teman yang nonton, juga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.